Maka tidak heran mereka para aulia Allah, para kekasih Allah, ketika mereka sujud betul-betul, mereka mendapatkan kehambaan yang betul-betul. Kita sering menyaksikan, kita sering mendengarkan, kita sering melihat bagaimana ketika rasa cinta dan rasa rindu kepada Allah meliputi hatinya, banyak mereka yang tidak lagi mampu bangun dari sujudnya dan tidak dapat menyempurnakan sholatnya karena kecintaan yang telah didapatkan di dalam sholatnya tersebut. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita betul-betul laksanakan sholat kita dengan sebaik mungkin, agar sholat kita betul-betul menjadi benteng bagi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan tidak menyebabkan diri kita menjadi manusia-manusia yang saling memangsa satu yang lainnya karena kita tidak memperhatikan sholat kita. Karena sama-sama kita ketahui arkanul Islam setelah kesaksian yang pertama kali turun adalah perintah sholat, yaitu ketika Rasulullah sebelum hijrah, setengah tahun sebelum hijrah perintah sholat setelah turun, sedangkan perintah-perintah yang lain baru turun setelah Rasulullah hijrah. Setelah penanaman tauhid selama 12 tahun lebih di kota Makkah, penanaman kalimat la ilaha illallah, barulah diturunkan perintah sholat. Dan ketika mereka sholat, mereka betul-betul mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Mereka betul-betul menghadapkan diri mereka, tiada lagi yang mereka pikirkan kecuali hanya kepada Allah. Faktor eksternal yang dapat mengganggu seorang khusyuk. Oleh karena itu di dalam hukum fikih dilarang memakai pakaian-pakaian yang bergambar, melihat gambar-gambar di dinding yang tidak dapat mengganggu konsentrasi mereka di dalam kekhusyuan mereka, juga mendengar suara-suara yang sangat riuh yang menyebabkan mereka tidak mampu mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Karena kekhusyuan di dalam sholatnya lah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhusyuan di dalam sholatnya lah, seberapa besar khusyuk mereka di dalam sholat, maka sebesar itu pun balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang imam besar, Syekh Umar Mahdar bin Abdurrahman As-Segaf, mengatakan, wallahi, kalau seandainya aku meyakini 2 rakaat yang aku kerjakan di tengah malam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku undang seluruh penduduk kota Tarim agar makan sarit, yaitu gandum yang dicampur dengan daging. Kita sama-sama sering mendengar bagaimana Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad melaksanakan sholat 1000 rakaat tiap malamnya. Jikalau kita hitung dalam hitungan manusia, maka tidaklah akan cukup antara waktu isya sampai subuh untuk mengerjakan sholat selama 1000 rakaat. Tapi mereka yang telah khusyuk, mereka telah keluar dari dimensi waktu dan tempat, mereka telah dipanggil ke hadirat ilahi Rabbi, makanya mereka tidak lagi merasakan apa yang terjadi. Imam Ali ketika dibunuh di dalam sholatnya tidak merasakan pembunuhan, tusukan yang dirasakannya karena sedang melaksanakan sholat. Mereka tidak lagi fokus terhadap apapun di luar itu karena mereka sedang berhadapan dengan Sang Maha Pecinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sholat kita dialog, permohonan, munajat, permintaan kita kepada Allah, menjalin hubungan terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sholat kita betul-betul mendapatkan natijah seperti yang difirmankan oleh Allah tadi, dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dapat menjaga kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Semoga kita semua pemirsa Assalamualaikum Nusantara mampu melaksanakan, melatih diri kita sedikit demi sedikit
agar menjadikan diri kita fokus, khusyuk, tadabbur dan hudu semata-mata hanya kepada Allah di dalam salat kita, dan pahami bacaannya. Kewajiban kita mempelajarinya. Ajarkan kepada anak kita ketika berumur 7 tahun untuk mengerjakan salat, agar ketika mereka besar mereka sudah tahu apa kewajiban mereka untuk mengerjakan salat. Bahkan Rasulullah memerintahkan wadribuhu lil asr. Kalau mereka sudah berusia 10 tahun masih belum mengerjakan salat, maka pukullah mereka, karena as-salat imaduddin wa man agamaha faqad agamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti kita mendirikan agama kita, dan siapa yang meninggalkan salat maka kita telah menghancurkan agama kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita. Allah maafkan ketidakhadiran hati ketika bermunajat kepadanya. Allah ampuni ketika salat kita tidak khusyuk kepadanya, dan Allah berikan kekuatan iman sehingga betul-betul kita mendapatkan kenikmatan di dalam salat kita, mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam salat kita, sehingga tidak lagi berat di dalam mengerjakan salat. Kita akan gemar dan selalu mengerjakan salat kapanpun dan dimanapun, agar kita selalu dapat menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Assalamualaikum Nusantara dan bagi Al-Fakir pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.